Ya, jadi bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Banyak kisah orang-orang yang mereka tuh ahli maksiat, tapi ketika di akhir hidupnya mereka menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah yang luar biasa menarik, ibu-ibu sekalian. Dulu ada orang yang kerjaannya ngebunuh orang, jadi pembunuh. Ya, yang dibunuh itu udah 99 orang. Kalau ibu-ibu pernah dengar, jadi kalau dia nambah satu lagi totalnya 100 orang yang bakal dia bunuh. Ya, ini kalau menurut akal kita, nih orang yang udah ngebunuh 99 orang nggak mungkin diterima tobatnya sama Allah. Udah banyak menghilangkan nyawa orang lain. Ya, akhirnya satu ketika dia datang, dia hijrah, dia pengen tobat karena udah membunuh 99 orang. Datang sama salah satu ulama, Pak Kiai bahasa kitanya, saya ini pengen hijrah, pengen tobat. Kira-kira dosa saya diampuni apa enggak, Pak Kiai? Ini dia datang ke satu ulama ini. Apa jawaban ulama yang pertama ini? Berapa yang kamu bunuh? 99. Oh, nggak ada itu, kamu diampuni sama Allah. Udah kebanyakan bunuh orangnya. Ya, akhirnya gara-gara dia marah sama perkataan kiai ini, dia bunuh lagi guru ini. Jadi totalnya ada 100, masya Allah. Baliklah dia mencari guru yang lain. Semata-mata dia pengen dapat motivasi. Al-hasu tadi, motivasi buat coba deh, jangan downin saya gitu. Kira-kira saya nih diterima nggak ibadahnya sama Allah? Diterima nggak tobat saya sama Allah? Datang ke satu ulama yang ketika beliau hendak tobat, ulama itu mengatakan, ampunan Allah begitu luas. Kalau kamu tobat sebenar-benarnya, pasti kamu akan diampuni oleh Allah. Gak lama setelah dia bertobat dengan sebaik mungkin, setelah dia membunuh 100 orang, dia meninggal. Nah, ketika meninggal ini malaikat agak berdebat. Ini surga apa neraka nih orang? Ya, oh surga, kata malaikat yang satu. Kenapa? Udah tobat. Kata yang satu lagi, nggak bisa gitu, 100 orang dibunuh, nggak bisa nih diterima tobatnya. Akhirnya dihitunglah, lebih jauh jarak dia ke tempat dia membunuh atau lebih jauh jarak dia ke tempat dia hendak bertobat tersebut. Ternyata beberapa langkah lebih jauh ke tempat dia hendak bertobat, ke guru yang selanjutnya itu. Maka di sini dihitung, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gini, urusan maghfirah, ampunan itu urusan Allah. Kita pun manusia, nggak bisa kita menjudge orang lain. Kita nggak bisa mojokin kawan kita yang ahli maksiat, oh kamu ahli neraka, oh kamu ini nggak bakal masuk surga, oh kamu ini nggak diterima sama Allah tobatnya. Oh nggak bisa, emang kamu siapa? Kita bukan Tuhan, betul nggak Bu? Tapi kadang-kadang hobi kita nyinyirin orang dan merasa lebih baik dari orang lain. Saya mah ngaji tiap rebo di husnul khotimah, saya mah ahli surga, nih yang nggak ngaji pada ahli neraka gitu ya. Nauzubillah, tuh nggak boleh tuh, kita ada pikiran begitu. Jadi belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita suuzonin. Cukup husnuzon, kita bilang, ya Allah, aduh, meniperih lihat orang yang ahli maksiat, tapi ya Allah, mudah-mudahan insya Allah segera bertobat, akhir hidupnya pun baik. Ya Allah, kita pun yang sekarang mungkin kelihatan baik, kita rajin ngaji, datang taklim, rajin ibadah, belum tentu akhir hidup kita baik, tapi mintanya sama Allah mudah-mudahan dikasih akhir hidup husnul khotimah. Nih kayak nama masjid ini, Masjid Husnul Khotimah. Mudah-mudahan jamaahnya yang hadir pun husnul khotimah semua, insya Allah ya, sesuai dengan nama dari masjid atau taklimnya.